Halo Bumi ya, selamat pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang buta warna, yaitu analisis silsilah buta warna. Nah, di sini buta warna itu merupakan kelainan atau mutasi pada X-linked recessive. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi buta warna, biasanya seseorang yang diketahui buta warna, mereka akan melakukan suatu tes. Nah, tes itu adalah isi haraplet. Nah, jadi pada isi haraplet, jika seseorang bisa melihat suatu angka yang ada di dalam titik-titik ini dengan jelas, maka dia tidak buta warna. Tapi jika mereka tidak bisa membedakan warna tersebut, sudah dipastikan mereka terkena kelainan buta warna atau penyakit buta warna. Nah, jadi sebelum itu kita akan lanjut ke latar belakangnya. Jadi apa sih itu kelainan genetik? Nah, jadi kelainan genetik itu merupakan salah satu konsekuensi dari perubahan informasi yang tersimpan dalam materi genetik, baik pada tingkat gen maupun kromosom. Nah, perubahan ini tuh dapat mempengaruhi sintesis protein yang berperan penting dalam berbagai fungsi biologis tubuh. Salah satu bentuk kelainan genetik yang umum dijumpai adalah gangguan pada sistem penglihatan, khususnya dalam kemampuan membedakan warna. Gangguan ini terjadi akibat adanya mutasi pada gen yang mengatur pembentukan pigmen fotoreseptor di retina mata. Akibatnya, proses penerimaan dan interpretasi cahaya oleh sel-sel penglihatan menjadi tidak optimal. Nah, berdasarkan latar belakang ini, maka kita akan lanjut ke hereditas. Nah, apa sih itu hereditas? Nah, jadi kelainan genetik itu adalah kelainan yang diwariskan. Nah, hereditas itu adalah pewarisan sifat fisik, biokimia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Nah, sifat-sifat menurun ini kemudian dikendalikan oleh substansi genetika yang disebut DNA atau deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat yang terdapat di dalam gen. Nah, kelainan genetik itu adalah penyakit yang terjadi akibat perubahan atau mutasi pada gen tertentu. Nah, kelainan genetik itu bisa diturunkan dari orang tua kepada anak atau terjadi secara acak akibat kondisi tertentu seperti faktor lingkungan maupun paparan zat berbahaya. Nah, jadi penyebab gangguan genetik itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gangguan kromosom, multifaktorial atau kompleks, atau monogenik atau cacat tunggal. Nah, kenapa sih penting bagi kita untuk dapat memahami kelainan genetik? Nah, jadi dalam kehidupan nyata sangatlah penting dan krusial karena pengetahuan ini tuh berdampak langsung pada kesehatan pribadi, perencanaan keluarga, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, jadi ini adalah data atau prevalensi buta warna yang ada di Indonesia. Nah, diperkirakan di Indonesia tuh estimasi buta warna itu 7,4% berdasarkan data riset kesehatan dasar pada tahun 2007. Nah, angka ini tuh didominasi oleh buta warna parsial merah hijau dengan prevalensi pada laki-laki yang jauh lebih tinggi, sekitar 4,6-8% dibandingkan perempuan, karena faktor genetik yang terkait dengan kromosom X. Nah, kemudian yang sebelahnya ini adalah diagram buta warna pada berbagai negara. Nah, kemudian kita akan lanjut ke dasar teori genetika. Nah, jadi pada suatu pola pewarisan itu dalam genetika itu terdapat pola pewarisan sifat, yaitu autosomal dominan atau recessive X-linked, Y-linked, dan penyimpangan Mendel. Nah, buta warna itu termasuk ke dalam pola pewarisan sifat X-linked recessive. Nah, jadi X-linked recessive itu disebabkan oleh varian gen pada kromosom X, di mana pada laki-laki atau XY, suatu salinan gen yang berubah di setiap alel sudah cukup menyebabkan kondisi tersebut. Nah, pada perempuan atau XX, varian harus tetap terjadi pada kedua salinan gen untuk dapat menyebabkan kelainan tersebut, karena kecil kemungkinan perempuan memiliki dua salinan gen yang berubah. Jadi laki-laki itu lebih sering terkena kelainan resesif terkait kromosom X daripada perempuan. Ciri khas dari pewarisan terkait kromosom X adalah bahwa ayah tidak dapat mewariskan sifat terkait kromosom X kepada putra mereka, atau tidak ada transmisi dari laki-laki ke laki-laki. Lalu, gen dan kromosom yang terlibat. Jadi pada buta warna, letak gennya itu terdapat pada kromosom seks X. Nah, kromosom buta warna itu terdapat pada kromosom yang ke-32 atau kromosom seks. Lalu jumlah kromosom normal pada manusia itu ada 46 kromosom yang terdiri dari 22 pasang autosom dan satu pasang kromosom seks atau XX atau XY. Sedangkan jumlah kromosom yang tidak normal dapat menyebabkan kelainan. Contohnya adalah Down syndrome, sindrom Pitt-Hopkins, sindrom Farrow atau trisomi 13 dan sindrom Turner. Nah, jadi simbol buta warna itu adalah X pangkat B kecil.
Nah, jadi mekanisme mutasi itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu mutasi gen yang terdiri dari substitusi, delesi, dan juga lain-lain. Jadi mutasi gen itu pada tingkat DNA atau nukleotida yaitu perubahan urutan basa nitrogen. Nah, perubahan ini biasanya terjadi saat replikasi DNA atau saat sintesis protein. Nah, yang pertama substitusi atau pergantian basa. Nah, itu prosesnya itu saat DNA direplikasi, satu basa nitrogen itu salah dipasangkan. Misalnya agenin dipasangkan ke guanin, padahal seharusnya dia dipasangkan kepada timin. Nah, kesalahan ini tuh menyebabkan perubahan codon pada mRNA, akibatnya asam amino yang dibentuk bisa berubah, sehingga menyebabkan protein yang terbentuknya juga berubah. Nah, dampaknya itu bisa tidak berpengaruh atau silent mutation, bisa mengubah fungsi protein dan bisa menghasilkan protein yang rusak. Yang kedua, delesi atau penghapusan basa. Jadi prosesnya satu atau beberapa nukleotida itu hilang dari DNA, yang menyebabkan pergeseran rangka baca atau frameshift. Nah, semua codon setelah titik mutasi itu berubah. Dampaknya itu protein yang dihasilkan salah total atau tidak berfungsi sama sekali. Yang ketiga, insersi atau penambahan basa. Prosesnya itu nukleotida ditambahkan masuk ke dalam DNA, sama seperti delesi yang menyebabkan frameshift, sehingga urutan asam amino itu akan berubah drastis sehingga protein itu menjadi abnormal. Yang selanjutnya itu ada non-disjunction atau kelainan kromosom. Non-disjunction adalah kegagalan kromosom untuk berpisah saat pembelahan sel, terutama pada meiosis. Nah, proses terjadinya itu normalnya tuh kromosom homolog atau meiosis 1 atau kromatid saudara atau meiosis 2 itu akan berpisah. Nah, pada non-disjunction itu kromosom itu nggak berpisah, terus kedua kromosom itu masuk ke satu sel anak. Nah, sel lain itu nggak mendapatkan kromosom. Contohnya tuh ada trisomi yang kelebihan kromosom dan monosomi yang kekurangan kromosom. Hasilnya itu akan terbentuk gamet dengan jumlah kromosom yang tidak normal atau aneuploidi. Nah, terus bagaimana kesalahan terjadi saat meiosis? Nah, jadi kromosom itu akan gagal sejajar dengan benar. Terus spindle itu tidak menarik kromosom secara seimbang. Terus kromosom itu nggak berpisah, sehingga akan terbentuk gamet yang secara abnormal. Nah, sekarang kita akan lanjut ke mekanisme terjadinya buta warna. Jadi, bagaimana buta warna itu bisa terjadi? Yang pertama tuh adanya perubahan gen, di mana protein itu menjadi rusak. Buta warna terjadi karena adanya kerusakan atau mutasi pada gen di kromosom X yang mengatur penglihatan warna. Prosesnya itu gen normal itu seharusnya membuat protein opsin untuk melihat warna merah dan hijau. Tapi karena mutasi, protein ini tidak sempurna atau tidak terbentuk sama sekali. Dampaknya ke sel mata, yaitu di mata kita tuh ada sel khusus yang namanya tuh sel kerucut atau kon yang berfungsi melihat warna. Karena protein opsin ini rusak, sel kerucut ini nggak bisa menangkap warna dengan benar. Cahaya masuk tapi nggak bisa diproses dengan baik. Lalu dampak ke organ pada mata dan otak. Karena sel mata bermasalah, mata itu nggak bisa membedakan warna tertentu. Otak itu menerima informasi warna yang salah. Akibatnya merah bisa terlihat seperti coklat atau hijau bisa terlihat seperti abu-abu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Jadi pada contoh kasusnya, seorang ayah buta warna, X pangkat B kecil dan Y menikah X pangkat B kecil Y menikah dengan ibu normal X pangkat B besar dan X pangkat B besar. Nah, pertanyaannya itu bagaimana genotip dari semua anak? Apakah ada anak yang buta warna dan apa status semua anak perempuan? Nah, jadi analisis genetikanya. Nah, diketahui bahwa ibu normal tuh X pangkat B besar dan X pangkat B besar. Ayah buta warna tuh X pangkat B kecil Y. Gamet ibu tuh XB, ayah tuh XB kecil dan Y. Nah, ini adalah Punnett square-nya. Nah, jadi dari hasil Punnett square ini diketahui bahwa akan menghasilkan X pangkat B besar dan X pangkat B kecil untuk perempuan karir atau perempuan membawa, ini pada anaknya, dan XB besar Y itu laki-laki normal. Jadi pada anaknya itu akan menghasilkan perempuan karir dan juga laki-laki normal. Nah, jadi rasionya itu adalah 1:1.
rasio genotipnya. Lalu fenotipnya itu adalah 50% perempuan karir dan 50% laki-laki normal. Nah, pada kasus ini nggak akan ada anak yang mengalami buta warna, dan semua anak status perempuan itu adalah karir atau pembawa. Nah, kelainan ini tuh lebih sering muncul pada laki-laki karena laki-laki itu hanya mempunyai satu kromosom X sehingga lebih rentan, dan dia tuh akan mendapatkan kromosom dari ibunya, atau kromosom seandainya ibunya karir, dia akan mendapatkan kromosom itu, dan pasti ada anak laki-laki yang terkena buta warna. Lalu kita akan analisis pedigree. Nah, untuk kotak hitam full ini itu menggambarkan ayah buta warna, dan yang bulat ini, bulat kosong, itu ibu normal. Nah, ini hasil anaknya. Akan menghasilkan anak laki-laki yang normal dan anak perempuan yang karir atau setengah atau pembawa. Nah, di sini tuh ayah tuh menurunkan kromosom X ke anak perempuan, dan perempuan tuh menjadi karir karena masih punya gen dominan. Nah, di sini gen dominannya XB, X pangkat B besar. Ini terus nggak ada laki-laki yang terkena karena mendapat Y dari ayah, dan tidak akan dapat mewarisi X dari ayah karena mewarisi X dari ibu. Nah, jadi dampak biologis dan medis ada buta warna. Jadi gejala yang paling umum itu adalah sulit membedakan warna tertentu, tentunya merah atau hijau yang paling umum. Terus warna itu terlihat mirip atau sering tertukar. Terus kadang tuh nggak sadar kalau dirinya itu buta warna. Nah, dampak jangka panjangnya itu kesalahan dalam mengenali warna benda, kesulitan membaca grafik, peta atau indikator warna, respon visual menjadi kurang akurat. Analisisnya tuh gangguan ini tuh terjadi karena sel kerucut tuh nggak dapat bekerja secara optimal, sehingga sinyal ke otak itu menjadi tidak tepat atau salah yang disampaikan pada mata. Nah, dampak jangka panjangnya itu tuh dapat membatasi pilihan pekerjaan, tentunya pilot, teknisi listrik, TNI, dan lain-lain. Karena pada pekerjaan ini pasti mencari seseorang yang tidak buta warna, dan juga bisa menimbulkan rasa kurang percaya diri, perlu adaptasi dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, jadi analisisnya bukan merusak organ secara total buta warna ini, tapi mengganggu fungsi penglihatan secara spesifik, yaitu warna. Dampak jangka pendeknya itu kesalahan dalam mengenali warna benda, kesulitan membaca grafik, peta, dan indikator warna, lalu harapan hidup normal. Jadi harapan orang hidup yang buta warna itu tetap normal, jadi ini nggak mempengaruhi umur ataupun usia penderitanya. Lalu analisisnya itu karena hanya memengaruhi fungsi penglihatan warna, bukan organ vital lainnya. Apakah bisa diterapi? Kalau untuk diterapi itu nggak bisa disembuhkan secara total karena ini merupakan kelainan genetik. Namun buta warna ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata khusus buta warna dan aplikasi bantuan warna. Nah, terapi itu hanya membantu fungsi, bukan memperbaiki gen yang rusak pada mata. Lalu analisis sosial dan etika. Jadi penderita kelainan genetik itu sering mengalami dampak psikologis yang cukup berat, seperti rasa minder, kecemasan, hingga depresi akibat kondisi yang mereka alami dan perbedaan dengan orang lain. Nah, hal ini tuh sering diperparah oleh stigma masyarakat yang masih kurang memahami genetika, sehingga penderita bisa mendapatkan perlakuan diskriminatif, dijauhi, atau bahkan dikucilkan. Oleh karena itu, penting untuk adanya edukasi publik agar masyarakat lebih empati dan tidak memberi label negatif. Nah, selain itu, konseling genetik itu menjadi sangat penting, terutama bagi individu atau pasangan yang memiliki riwayat kelainan genetik dalam keluarga, agar mereka itu dapat memahami risiko pewarisan serta membuat keputusan yang tepat terkait pernikahan dan perencanaan keturunan. Nah, dari sisi etika, keputusan memiliki anak dalam kondisi berisiko harus mempertimbangkan tanggung jawab moral terhadap kualitas hidup anak di masa depan, namun tetap menghargai hak setiap individu untuk membentuk keluarga. Nah, jadi refleksinya, dari pembelajaran genetika ini, saya mendapatkan pemahaman baru bahwa sifat dan penyakit itu hanya ditentukan oleh faktor lingkungan, tapi juga diwariskan melalui gen dengan pola tertentu yang dapat diprediksi. Nah, hal ini itu membuat saya lebih sadar bahwa ilmu genetika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memahami kesehatan diri dan juga keluarga. Sikap yang harusnya dimiliki terhadap penderita kelainan genetik itu adalah empati, tidak menghakimi, serta memberikan dukungan moral dan sosial, agar mereka tetap dapat menjalani hidup dengan baik. Selain itu, edukasi genetika di masyarakat sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman
stigma dan juga diskriminasi, sekaligus membantu orang untuk mengambil keputusan yang lebih bijak terkait kesehatan dan juga keturunan. Tetapi memiliki dampak nyata dalam kehidupan manusia. Dengan pemahaman ini, saya menyadari bahwa ilmu genetika bukan hanya teori, tetapi memiliki dampak yang sangat nyata dalam kehidupan manusia dan masyarakat secara luas. Nah, ini adalah daftar pusaka atau referensi yang saya ambil. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.